Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan kita ini terbatas, padahal pandangan Allah itu mencakup dalam seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang Allah berikan kepada kita ketika Allah cinta kepada kita kesulitan. Kenapa? Supaya betul-betul Allah membersihkan segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya Nabi sampai kemudian berkata, perumpamaan orang yang beriman dengan perumpamaan orang-orang yang tidak beriman itu sebagaimana pohon. Kalau orang yang beriman itu pohonnya itu sudah rontok daun-daunnya. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, pohon-pohonnya itu lebat. Lalu Rasul ditanya, kenapa ya Rasulullah orang yang beriman itu pahanya pada rontok semuanya? Karena itu ibarat dosa-dosa yang pernah dilakukan, dirontokkan oleh Allah, dosa-dosa itu sebelum dia menghadap kepada Allah. Kenapa orang yang beriman itu sebagaimana pohon yang rindang, yang banyak pohonnya? Karena dia tidak pernah diuji, sampai tidak ada yang rontok dari ujian dan musibah yang dia dapatkan, maka sesungguhnya dia berat ketika dihisap oleh Allah. Allah sulitkan kita, husnudzon saja, mungkin kita banyak dosa kok. Di mana Allah menyulitkan itu supaya kita dibersihkan dari dosa yang pernah kita kerjakan dan pernah kita lakukan. Allah ujikan itu kepada kita supaya membersihkan kita. Dan tidaklah itu Allah berikan kecuali apa? Supaya Allah mencintai orang itu mudah dalam urusan hisapnya. Allah sulitkan itu. Makanya yang kedua, kenapa Allah berikan kepada kita ujian yang banyak ketika kita telah menetapkan cintanya sama Allah? Karena Allah pingin supaya dosamu ketika dulu kamu bodoh, ketika kamu masih ngikutin nafsu, dibersihkan dengan ujian yang Allah berikan hari ini. Makanya air mata saja akan dinilai sebagai penggugur dosa. Jadi orang yang ngaji nangis, ya Allah saya belum mampu melaksanakan itu, nangis. Orang yang kemudian mengetahui riba tapi masih bermuamalah dengan riba, ya Allah saya tahu ini haram, nangis. Nangisnya itu akan menjadi sebab penggugur dosa. Coba kalau kemudian akhirnya kita tidak pernah mendapatkan ujian, dari mana dosa-dosa kita itu akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Allah berikan hikmah kepada kita di dalam kemudian kita itu menetapkan cintanya kita kepada Allah? Yang ketiga adalah supaya kita balik ingat kepada Allah ketika Allah itu memberikan kepada kita ujian. Fakhatnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarraun. Surat Al-An'am. Allah itu mengatakan kepada kita, tidaklah manusia itu diuji dengan segala macam kesulitan hidup, kecuali apa? Kami timpakan kesulitan dan kepayahan dalam hidup mereka supaya mereka kembali ingat. Allah itu zat yang sangat pecemburu kalau mendapati hambanya sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, yang menjadikan dia tidak pernah lagi menyebut-nyebut nama Allah. Makanya Allah timpakan ujian kepada kita. Kenapa? Supaya kita balik ingat kepada Allah. Ya? Coba kita ambil filosof yang gampang. Kalau kita mendapati ada orang yang gali sumur, kita lemparkan uang dari atas, penggali sumur itu akan memungut uang itu tanpa melihat ke atas. Kita lemparkan lagi 100.000 lagi, dipungut lagi, dimasukkan, senang dia. Coba sekali-kali yang kita lemparkan, kita rubah bukan uang 100.000. Kita lemparkan kerikil dari atas, kena kepalanya, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan melihat ke atas, siapa yang ngelemparin saya? Padahal ketika kita dilempari, ketika kita melempari 100.000, 200.000, 300.000, dia tidak melihat ke atas. Tapi ketika kita lempar dengan kerikil, kena kepalanya tepat, maka dia melihat ke atas. Siapa yang ngelemparin saya? Sama, kadang-kadang banyak orang itu ketika diberikan kemudahan dalam hidup, jangan kita kira loh, syukur itu gampang, syukur itu susah. Makanya kemudian terkadang Allah sulitkan dia, kenapa? Supaya dia kembali ingat kepada Allah. Karena banyak orang ketika mereka sehat, mereka justru tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi ketika diberikan sakit dan ujian, justru dia ingat kepada Allah. Ketika dia merintih hanya kepada Allah. Allah terkadang itu melihat kita kemudian sering amnesia terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan. Allah berikan kepada kita ujian supaya kita bangun tengah malam kemudian kita berzikir sama Allah. Banyak kan orang ketika lagi diuji kemudian khusyuk sholatnya. Coba ketika tidak lagi diuji, sholatnya nanti diundur-undur aja, jam 2, setengah 3 baru sholat. Tapi ketika diuji dengan adzan, pengen meneteskan air mata, ngambil sajadah, dia wudhu, sholat. Kenapa? Dia diuji, dia butuh tempat untuk mengadukan semua masalahnya hanya kepada Allah. Orang kalau kemudian mereka tidak pernah diuji, maka mereka tidak akan pernah merasakan enaknya muraqabah, enaknya berdekatan dengan Allah. Makanya Allah kemudian dapati seorang hamba, ketika Allah melihat dia dengan banyak kemudahan, Allah sulitkan sesekali. Kenapa? Supaya kembali dia merintih kepada Allah.
Makanya lihat, orang yang mampu khusyuk di dalam ibadah itu kapan? Ketika merasa dekat dengan Allah. Dan kita sepakat kalau kita sedang mendapatkan ujian, tempat yang paling nyaman untuk kemudian kita bersandar itu hanya kepada Allah dalam ibadah. Makanya Allah mengatakan fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarraun. Dan tidaklah kami menimpakan ujian dan kesulitan kepada kalian kecuali kami pingin supaya kalian itu merendah kepadanya. Kapan lagi Bu dan Bapak kita akan sujud menangis kalau bukan lagi diuji oleh Allah? Kapan lagi kita kemudian tengah malam nangis meneteskan air mata kecuali ketika lagi diuji sama Allah? Kapan lagi kita akan merasakan nikmatnya berzikir pagi dan zikir petang ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai kecuali ketika kita mendapatkan ujian itu. Karena surat cinta dari Allah menjadikan kita mendekat kepada Allah. Allah berikan itu supaya kita betul-betul mendekat kepada Allah. Dan supaya kita paham ya, tidak ada tempat yang paling tepat untuk mengadukan semua masalah kecuali adalah Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Persis kayak Nabi Yakub, aku hanya melaporkan keluh kesah hatiku dan keletihanku hanya kepada Allah. Kenapa? Itulah waktu yang paling nikmat ketika berdoa dengan Allah, ketika mendapatkan ujian yang banyak dalam hidupnya. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, merubah hidup kita dengan berbagai macam apa yang ditetapkan dalam sunnah, kok susah, kok sulit, akhirnya banyak sekali ujian yang datang. Satu, Allah itu pingin supaya kita hanya merintih kepadanya, karena nikmatnya merintih terkadang dirasakan ketika kita diuji.